Haleluya, shalom alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 25 Januari 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Kita awali perenungan pagi ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perjumpaan yang membawa pembaharuan. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 3 sampai dengan 16 dan Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Saudara, kita semua pasti tahu saudara siapa Rasul Paulus itu saudara. Yang awalnya namanya Saulus. Inilah pengakuan dari Paulus. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan ku tangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Kisah Para Rasul 22 ayat 4. Kesaksiannya lebih lanjut saudara. Tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kisah Para Rasul 22 ayat 6 sampai dengan 7. Saudaraku, Yesus tahu melihat kejahatan yang dilakukan oleh Paulus saudara. Tapi dia Tuhan kita Yesus Kristus berharap Paulus yaitu Saulus dapat berubah. Yesus pun menyatakan dirinya kepada Paulus. Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kisah Para Rasul 22 ayat 8 sampai dengan 9. Takutlah Paulus saudara, maka katanya, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Kisah Para Rasul 22 ayat 10. Maka saudara, pergilah Saulus ke Damsyik dan berjumpa dengan seorang yang bernama Ananias. Seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan ketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia, lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Kisah Para Rasul 22 ayat 12 sampai dengan 15. Saat itu Saulus percaya dan dia bertobat. Dan kata Ananias, bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Haleluya. Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Saudaraku yang terkasih, Saulus bertobat setelah berjumpa dengan Yesus. Dan perjumpaan yang membawa perubahan hidup ini yang tadinya penuh kegelapan diubah menjadi hidup yang penuh cahaya. Pertobatan Paulus mengajarkan kepada kita semua saudara bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bertobat dan mengubah hidupnya. Yang kedua saudara, pengajaran yang dapat kita petik dari pertobatan Saulus adalah kita harus fokus pada Tuhan dan tidak terpaku pada penderitaan. Yang ketiga, kita harus mewartakan kasih Allah dalam hidup kita. Dan yang keempat, kita harus mengampuni sesama kita, menahan amarah dan berbuat baik.
Regi hari ini dalam merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul, saudara, dapat menjadi pengharapan besar dalam diri kita yang penuh kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Dalam perjumpaan kita dengan Kristus Yesus, saudara, diri kita yang berdosa ini, kita dapat diubah, disucikan, dan dibersihkan, saudara. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saudara, kita mau, saudara, menjadikan Rasul Paulus sebagai model kehidupan kita, saudara. Walau kita tahu Paulus tidak selalu merupakan suatu model kesempurnaan, tapi perjumpaannya dengan Yesus yang mampu membuat perubahan dalam hidupnya dengan bertobat. Dan ini dapat mendorong kita semua untuk selalu rindu, saudara, rindu berjumpa dengan Yesus, sehingga kita dapat selalu menyadari akan diri kita. Siapakah kita ini? Siapakah aku ini? Seorang pendosa. Dan kita mau mengakui akan keberadaan kita yang berdosa ini, mengakui dan bertobat, sehingga membawa pembaharuan dalam hidup kita. Mari, saudara, biarlah dalam perjumpaan kita dengan Yesus, kita boleh diperbaharui senantiasa. Dan carilah Dia, carilah senantiasa dengan penuh kerinduan, saudara. Kita mau mencari wajah Yesus. Kita mau mengalami cahayanya, cahaya kasihnya di dalam kehidupan kita, yang dapat, yang mampu merubah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus, betapa besar belas kasih-Mu terhadap para pendosa. Aku sungguh berterima kasih, penuh syukur, karena oleh Roh Kudus-Mu Engkau membawa pertobatan dan transformasi mendalam. Buatlah aku agar menjadi orang kudus, bahkan ketika aku melihat diriku sebagai seorang pendosa yang besar. Dan biarlah kiranya Engkau senantiasa boleh menyucikan dan mengampuni hamba-Mu ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.